Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Yang pertama, kita lihat soal berikut. Dari tabel di bawah, tentukan tepi atas kelas keempat. Maka langkah kita menjawabnya adalah yang pertama, kita buat dulu interval kelasnya, ya. Interval kelas dari data di atas. Interval frekuensi saya tulis ulang di sini. Nah, kelas pertama 31 sampai 37. Kemudian kelas kedua berarti 38 sampai ditambah dengan 6, selisih 37 sampai 37 dengan 31 kan 6, ya. Kita tambah dengan 6 jadi sampai 44. Kemudian kelas keduanya kelas ketiga 45 sampai 51. Kemudian 52 sampai 58 dengan frekuensi 3782. Yang berikutnya adalah 59 sampai 65. Yang ditanyakan adalah kelas keempat, kelas 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi tepi atas, biasa disimpulkan T, adalah batas atas ditambah setengah. Tapi atasnya, batas atasnya 58 ditambah setengah sama dengan 58,5. Nah, ini langkah menentukan tepi atas suatu kelas. Sekarang kita lanjut ke soal yang lain. Nah, ini tentukan nilai A, ini terkait dengan mean, ya, atau rata-rata. Tentukan nilai A jika diketahui nilai rata-rata data di bawah adalah 7,9375. Jawab. Nah, rata-rata atau mean itu rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Ekivalen rata-ratanya diketahui 7,9375. Sekarang sigma Fx-nya, F kali X, saya tuliskan di sini dulu ya, biar lebih mudah menjumlahkan. 5 kali 2 10, 6 kali 3 18, 7 kali 5 35, 4 kali A 4A, 4A nya saya tidak usah saya tulis dulu, 12 kali 2 24. Saya jumlahkan 13, 17, 1, 6, 8. Nah, 87 yang jumlah angkanya 87. Yang 4A nya bagaimana? Tetap 4A, tidak bisa kita jumlahkan karena ada variabel A di situ. Kemudian sigma F nya 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 16. Ekivalen, ini saya kalikan ke sini, diperoleh 16 kali 7,9375 sama dengan 87 ditambah 4A. Nah, kita kalikan dulu. 7,9375 kali 16. 5 kali 6 30. 7 kali 6 42 tambah 3 45.
18 tambah 4, 22. 54 tambah 2, 56. 42, 47. Kemudian 5, 7, 3, 9, 7. Jumlahkan 0, 17, 12. Nah, 127 sama dengan 87 ditambah 40A, ekivalen 4A sama dengan, yang ini saya pindah ke sini menjadi 127 min 87, ekivalen 4A sama dengan 40. Maka diperoleh A sama dengan 40 dibagi 4. Ya, ini soal terkait dengan min atau rata-rata, ya. Diketahui rata-ratanya menentukan nilai data pada nilai data tertentu. Mudah kan? Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang lain, yang terkait dengan ukuran pemusatan data. Yang tadi min, sekarang median. Apa itu median? Median adalah data yang terletak di tengah-tengah dari sekumpulan data. Ada median data kelompok, ada median data tunggal. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Soal ini adalah merupakan data tunggal. Ya. Menentukan mediannya bagaimana? Median adalah data yang terletak di tengah-tengah. Ya, jadi median ya. Median adalah data yang ke setengah N plus 1. N itu apa? Banyaknya data. Sekarang kita jumlahkan frekuensinya. 6 tambah 8. 6 tambah 8, 14. 14. Kemudian tambah 10 tambah 4. 5 tambah 7 tambah 12. 3 tambah 3 tambah 2, 13. Nah, 4, 8, 13, 1, 53. N-nya 53. Jadi di sini adalah X yang ke setengah dari 53 ditambah 1, 54. X setengah dari 54 itu 27. Jadi mediannya adalah X yang ke 27. Nah, kita cari nilainya berapa. Kita hitung lagi frekuensinya. Frekuensi ke 27. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 10, 24. 24 tambah 4, 28. Nah, jadi X yang ke 27 terletak di sini. Berapa nilainya? X-nya adalah 21. Nah, ini langkah menentukan median dari suatu data tunggal. Mudah ya? Kita lanjut ke soal yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau median data kelompok? Nah, seperti soal ini, soal berikut. Median dari data di bawah ini adalah, nah ini median data kelompok. Ya, ada kelas-kelasnya dengan intervalnya. Kita jawab.
Median untuk data kelompok, langkah memperolehnya adalah TB plus setengah N. N adalah banyaknya data atau total frekuensi, min frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median kali P. Nah, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, kemudian N itu sama dengan sigma F, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM itu frekuensi kelas median, P itu panjang kelas, biasa juga kadang juga disimbolkan dengan I. Nah, sekarang kita cari secara bertahap. Langkah pertama untuk menentukan median data kelompok adalah menentukan kelas median atau kelas yang memuat data median. Kita hitung N. N itu sama dengan sigma F. Ya. 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 30. Sehingga diperoleh setengah N sama dengan 15. Nah, jadi median adalah data ke-15 dari data tersebut. Berada di mana letaknya? Nah, langkahnya adalah kelas median. Kita lihat frekuensinya. Frekuensinya 3 ditambah 6, 9. 3 tambah 6, 9 tambah 8, 17. Jadi berada di kelas ini. Ya, maaf. Di kelas dengan frekuensi 8. Nih. Ya. Itu kelas median dengan interval 53 sampai 55. Kelas mediannya. Maka TB-nya setelah tahu kelas mediannya mana, kita bisa menentukan TB. TB adalah batas bawah dikurangi setengah. Ini batas bawahnya. Dikurangi setengah. Sama dengan 52,5. Nah, setelah TB-nya sudah diperoleh. Ini TB, kemudian setengah N-nya sudah ada tadi, FK. Nah, sekarang FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Mana frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median? Ini kelas median, ya. Maka frekuensi kumulatifnya ada frekuensi sebelum kumulatif itu artinya jumlah. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian langkah berikutnya menentukan frekuensi kelas median atau FM. Frekuensi kelas median adalah frekuensi yang terletak pada kelas yang memuat median. Untuk data tersebut adalah 8. Ini frekuensi kelas mediannya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan P atau kadang juga I, ya, panjang kelas. Nah, P itu sama dengan TA min TB. Kita ambilkan di sini, TA itu sama dengan batas atas ditambah setengah, jadi 55,5. Kemudian TB-nya itu batas bawah, ini tadi sudah diperoleh, ya, TB. Nah, ini TB-nya
Nah, sama dengan 3. Nah, semua unsur sudah kita peroleh. Langkah terakhir adalah menghitung median. Median sama dengan TB. TB-nya 52,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya 15, ini setengah N. Min FK. FK-nya ini dibagi FM kali P. Nah, oke. Nah, itu langkah menghitung median data kelompok. Kita lanjut. Median sama dengan 52,5 ditambah 15 dikurang 9 itu 6. 6/8 kali 3. 6/8 boleh kita tulis 3/4 ya. 3/4 kali 3 berarti 9 dibagi 4. Nah, sama dengan 2,1/4 itu 25. 2,25. Jadi mediannya sama dengan 54,75. Demikian tadi langkah menentukan median dari suatu data kelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini langkah-langkahnya ya. Saya ulang lagi. Saya tampilkan ulang. Ini datanya. Nah, mediannya, rumusnya ini TB. Nah, sehingga diperoleh nilai median ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Setelah median, ukuran pemusatan data yang lain adalah modus. Modus itu apa? Modus adalah data yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal, menentukan nilai modus, dilihat frekuensi yang paling banyak berada pada angka berapa, yaitu modusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau data kelompok? Contohnya ini. Jawab. Nah, saya tuliskan modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. TB itu tepi bawah kelas modus. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P itu panjang kelas. Ya. Sekarang kita cari satu persatu dulu. Yang pertama, menentukan dulu kelas modusnya. Ya, kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbanyak. Nah, berarti di situ frekuensi terbanyaknya 8, kelasnya batas-batasnya adalah 53 sampai 55. Maka TB kelas modus batas bawah dikurang setengah, 53 dikurang setengah, 52,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus. Ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ya.
Ini D1, D2 ya. Sudah? Kita lanjut menentukan P. Nah, P adalah panjang kelas. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 55,5, tepi bawahnya 52,5 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kita hitung modusnya. Jadi modus sama dengan TB. TB-nya 52,5 ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. Sama dengan 52,5 ditambah 2 tambah 1 itu 3, 3 dibagi 3 itu 1, 2 kali 1, 2. Jadi modusnya sama dengan 54,5. 54,5 itu terletak di antara 53 sampai 55. Nah, ini tadi langkah menentukan modus dari suatu data kelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tadi soal-soal yang terkait dengan ukuran pemusatan data atau min, median, dan modus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.